Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Teraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Nami, Usopp, Jinbei, Brook, dan Robin yang telah berhasil bebas dari belenggu kekuatan para ksatria suci. Berhubung saat ini Im Sama sedang merasuki Gunko dan menciptakan pasukan raksasa iblis yang terdiri dari bajak laut Gen Warrior, maka Robin berkata untuk sementara waktu lebih baik melarikan diri ke tempat aman sambil memikirkan langkah selanjutnya. Sebab saat ini situasi di sana benar-benar sangat buruk dan sangat mencekam, sehingga mereka semua sama sekali tidak boleh salah langkah. Sementara itu, Usopp terlihat menangis karena sedih bercampur marah atas apa yang menimpa Dory dan Brogy. Dia mengingat momen-momen menyenangkan mereka beberapa waktu yang lalu. Usopp tak menyangka hanya dalam waktu singkat bisa muncul musuh yang sangat kuat dan mengubah mereka berdua menjadi iblis seperti sekarang ini. Nami pun meminta Usopp untuk mengendalikan diri dan mulai pergi menjauh dari sana secepat mungkin. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan salah satu kru bajak laut Gen Warrior yang telah berubah menjadi raksasa iblis. Berhubung dia sekarang telah berada di bawah kendali Im Sama sepenuhnya, maka dia menjadi musuh bagi para bajak laut topi jerami. Mau tidak mau, Jinbei dan kawan-kawan pun harus bertarung melawan sang raksasa itu. Ukuran tubuh dari raksasa tersebut menjadi sangat besar dalam mode iblis. Sekarang ukurannya mungkin sebesar Ors. Tentu bukan hanya ukuran saja, tapi kekuatannya pun mengalami peningkatan yang signifikan. Maka dari itu, para kru bajak laut topi jerami melancarkan serangan secara bersamaan. Jinbei memakai teknik pukulan kuat dari karate manusia ikan, Nami menciptakan petir besar dengan Zeus, Usopp menembak memakai pop green, Robin menciptakan beberapa tangan berukuran masif, dan Brook melancarkan tebasan beku. Perpaduan serangan mereka membuat si raksasa iblis itu tumbang seketika, sehingga sekarang orang-orang itu terus berlari untuk mencari tempat yang aman. Tapi ketika mereka sedang berlari dan belum terlalu jauh dari sana, Usopp sempat menoleh ke belakang. Dia pun melihat raksasa iblis tadi sedang mencoba untuk bangkit kembali, yang artinya serangan gabungan dari mereka sebelumnya belum cukup untuk mengalahkan raksasa iblis itu. Jinbei kemudian berkata, jika satu raksasa iblis saja sudah sekuat itu, maka akan sangat merepotkan untuk bertarung melawan semuanya. Menurut Jinbei, cara paling efektif untuk menghentikan mereka adalah dengan mengalahkan Gunko yang saat ini sedang dirasuki oleh sosok misterius, karena dialah dalang dari semua ini. Robin membenarkan hal itu, tapi strategi yang harus mereka susun harus lebih bijaksana. Jangan langsung gegabah melawan sosok misterius tersebut. Usopp pun setuju karena tadi ketika menghadapi Gunko yang belum dirasuki saja, mereka sudah sangat kesulitan. Apalagi sekarang ketika Gunko sudah dikendalikan oleh sosok lain yang lebih kuat, maka rasanya mustahil untuk bisa menang. Sementara itu, Nami kesal karena di situasi yang genting seperti ini, Luffy, Zoro, dan Sanji malah tidak ada. Seperti yang sering admin Teraokun katakan, para kru bajak laut topi jerami yang lain masih bakal tergantungan kepada trio monster. Dengan begitu, memang harus ada latihan khusus di Elbaf ini agar mereka semua mengalami peningkatan kekuatan. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Franky, Bonnie, dan Lilith. Di sana mereka pun masih mencoba mencerna apa sebenarnya yang sedang terjadi sekarang ini. Franky bilang dia tidak menyangka keadaan akan terus berkembang ke arah yang lebih buruk. Lilith pun bilang dari memori Vegapunk, dia ingat bahwa Vegapunk pernah membaca tentang kekuatan kuno aneh yang bisa mengubah orang lain menjadi iblis, seperti yang sekarang terjadi di Pulau Elba. Sepertinya informasi ini berasal dari buku yang sama yang juga pernah dibaca oleh Robin, karena selain Lilith, Robin juga mengetahui hal tersebut. Lilith lalu melanjutkan bicaranya dengan berkata, kekuatan itu dimiliki oleh suatu entitas jahat. Dia tidak menyangka entitas itu masih ada sampai sekarang ini. Franky kemudian teringat akan mural di pohon Adam yang sempat dia lihat beberapa waktu yang lalu. Dalam mural tersebut, ada gambar sosok misterius yang memegang benda semacam matahari, dan dia diserang oleh banyak orang dari berbagai ras. Franky menduga entitas jahat yang dibicarakan oleh Lilith sekarang adalah sosok yang digambar di mural tersebut. Franky pun bicara sendiri dengan berkata, rupanya mural itu menggambarkan kisah asli yang memang pernah terjadi pada masa lalu, bukan sekedar kisah karangan atau imajinasi anak kecil saja. Bonnie lalu bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dalam situasi sekarang ini. Dia paham terlalu beresiko untuk bertarung melawan musuh secara langsung, tapi jika terus dibiarkan saja, maka keadaan akan menjadi semakin kacau. Franky pun bilang ada baiknya untuk mencari teman-temannya untuk bergabung dengan mereka terlebih dahulu. Sementara itu, tampak Lilith sedang berkomunikasi jarak jauh dengan Vegapunk gabungan yang sekarang berada di Pulau Witheria. Bila kita ingat kembali, Vegapunk gabungan merujuk kepada Shaka, Edison, Pythagoras, dan Atlas yang telah bergabung ke dalam satu tubuh, meski sebenarnya mereka masih memiliki 4 kesadaran.
Lilith pun mulai menceritakan kepada mereka hal buruk apa yang saat ini sedang terjadi di negeri para raksasa itu. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, diperlihatkan keadaan di Marijui. Seperti yang sudah admin Terawakun bahas, sudah terjadi kekacauan di tempat tersebut karena diserang oleh pasukan revolusi. Pertempuran besar pun terjadi di bagian halaman Marijui, di mana para Ksatria Suci bersama dengan Gorosei Garling maju untuk menghadang musuh. Dalam pertempuran itu, Dragon bertarung melawan Garling dan Sabo bertarung melawan Shamrock. Aksi saling serang antara Dragon dan Garling kali ini terlihat semakin intens. Sang pemimpin pasukan revolusi itu melancarkan serangan memakai jurus yang unik dari perpaduan kekuatan buah iblis dan juga haki. Dragon memusatkan angin yang kuat untuk membentuk sebuah pusaran, sehingga membentuk semacam tornado yang besar. Tak cuma itu, Dragon juga menyalurkan haki yang sangat besar di sana, sehingga pusaran angin tersebut memancarkan semacam petir hitam. Dragon pun melepaskannya ke depan, sehingga pusaran angin itu menghasilkan dampak yang sangat kuat dan membuat banyak musuh tumbang dan terhempas. Tapi, Garling mampu menghindar dengan sangat cepat menuju ke area yang tidak terjangkau oleh pusaran angin itu. Kemudian dia pun mendekati Dragon untuk melancarkan serangan balasan memakai pedang berlapis haki. Dragon pun menggunakan Kenbunchaku Haki untuk melihat sekilas masa depan. Dalam penglihatan itu, dia tahu jika dia mencoba untuk menangkis, maka serangan Garling itu akan berhasil melukainya. Maka dari itu, Dragon pun memilih untuk menghindari serangan tersebut. Jadi, selain kuat dalam Hoshoku Haki dan Bushoshoku Haki, Kenbunchaku Haki milik Dragon pun berada pada level yang tinggi. Ketika tadi dia melihat sekilas masa depan, dia mengetahui bahwa tebasan berkekuatan penuh dari Garling itu tidak bisa ditahan, hanya bisa dihindari saja. Ini menegaskan bahwa Garling Vigarland sebagai ayah dari Shanks dan Shamrock memang memiliki keahlian berpedang dan juga haki level tinggi, sehingga tebasan pedangnya terbilang sangat berbahaya. Admin Terawakun cukup penasaran juga pedang jenis apa yang dimiliki oleh Garling, karena pasti itu bukan pedang biasa. Pedang itu pasti merupakan salah satu dari 12 Seijo Owazamono, setara dengan pedang Yoru milik Mihao. Pedang kualitas terbaik, haki yang sangat kuat, dan juga kemampuan berpedang yang hebat membuat Garling menjadi sosok musuh yang harus sangat diwaspadai. Di saat yang bersamaan, kita diperlihatkan sekilas situasi di Pulau Hachinosu saat ini. Shanks yang telah memulihkan tenaga, kini kembali mengambil alih pertarungan melawan Kurohige dan Shiryu. Shanks sekarang akan mengontrol penggunaan hakinya dengan lebih optimal, agar tidak terlalu menguras tenaga seperti sebelumnya. Di sini rupanya, Shanks mulai menggunakan teknik yang sama seperti yang digunakan oleh Garling saat melawan Dragon tadi. Shanks memusatkan haki yang sangat kuat di pedangnya, kemudian dipadatkan menjadi satu tebasan. Jadi Shanks tidak gegabah melancarkan banyak tebasan kepada Kurohige, melainkan hanya satu tebasan saja tapi sangat kuat. Berbeda dengan Dragon yang tadi menghindari serangan Garling, di sini Kurohige malah mencoba menahan serangan Shanks. Tentu itu adalah keputusan yang buruk, sehingga sesuai yang bisa kita duga, Kurohige langsung terluka parah. Tebasan yang Shanks gunakan ini sama seperti Garling tadi, yaitu tebasan mutlak yang tidak bisa ditahan. Satu-satunya cara untuk bisa selamat adalah dengan menghindarinya. Sekali lagi, di sini Kurohige melakukan tindakan ceroboh yang membuatnya berada dalam situasi yang sulit. Namun di sini, admin Terawakun tidak melihat tanda-tanda dari Shiryu. Entah dia sedang dalam mode menghilang atau dia sedang pergi ke tempat lain untuk mencari sesuatu. Mungkin dia sedang mencari Dokyu untuk mengambil obat penyembuh. Setelah itu, kembali ke Marijui tapi menyoroti tempat lain. Di sana ada Sabo dan Shamrock yang sedang bertarung. Pertarungan berlangsung sengit di mana keduanya saling serang dengan berbagai teknik kuat mereka masing-masing. Sementara itu, Sabo mulai berbicara. Dia bilang, ini memang bukan saat yang tepat, tapi sebenarnya dia sangat penasaran mengapa Shamrock terlihat begitu mirip dengan Yonko sang si rambut merah. Alasan dibalik rasa penasaran Sabo itu tentu berkaitan dengan Luffy. Dia tahu bahwa adik angkatnya itu sangat mengidolakan sang si rambut merah. Jadi Sabo pun ingin tahu mengapa ada Ksatria Suci yang mirip dengan Shanks. Shamrock lalu menjawab, itu karena Shanks adalah adik kembarnya, tapi mereka berdua hidup dengan cara yang sangat berbeda. Bila kita ingat kembali saat di Pulau Elbaf kemarin, Shamrock juga tidak keberatan untuk memberitahukan hal itu kepada Loki. Nah saat ini, dia pun juga tidak keberatan untuk memberitahukannya kepada Sabo. Jadi admin Terawakun menduga bahwa sebenarnya Shamrock itu tidak membenci Shanks sama sekali, meski mereka hidup dengan jalan yang berbeda. Bagi Shamrock, Shanks tetaplah adik kembarnya, dan dia bisa menceritakan hal itu kepada siapapun yang bertanya. Jadi ikatan persaudaraan mereka itu terasa cukup kuat. Hanya saja memang kasta dan statuslah yang menuntut mereka untuk saling memburu dan membunuh satu sama lain. Entah apakah kedepannya nanti Shanks dan Shamrock akan saling membunuh atau justru mereka tidak tertarik sama sekali dengan hal itu. Toh meskipun keduanya berbeda jalan, tapi mereka sama-sama memiliki pencapaian yang hebat. Shamrock adalah komandan Ksatria Suci, sedangkan Shanks adalah Yonko alias Kaisar Lautan. Dua status itu adalah status yang membuat nama keluarga Vigarland semakin disegani di mata dunia. Jika Shanks
Sangs menjadi kroco, mungkin Shamrock akan malu dan tidak mau mengakuinya sebagai saudara kembar. Namun karena faktanya Sangs adalah salah satu bajak laut terkuat saat ini dan memegang gelar sebagai Yonkou, maka Shamrock tidak perlu malu mengakuinya sebagai saudara kembar. Saboy yang mendengar penjelasan dari Shamrock itu pun langsung menjadi terkejut dan seolah tidak percaya ketika mendengar informasi itu. Dia tidak bisa membayangkan akan sekaget apa Luffy bila nanti tahu bahwa Sangs punya saudara kembar dari kalangan Tenryubito. Kemudian, lokasi lain di Marijoice juga akan diperlihatkan. Morley bertemu dengan banyak budak yang sedang panik dan berlarian ke berbagai arah. Tuan-tuan mereka yakni para Tenryubito sedang mencoba untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Jadi mereka tidak peduli lagi dengan para budak itu. Morley pun meminta para budak tersebut untuk tenang saja, karena pasukan revolusi pasti akan menyelamatkan mereka dari sana. Namun, tiba-tiba datang seorang ksatria suci ke tempat tersebut. Dari awal, ternyata dia memang telah memantau pergerakan dari Morley. Meski Morley sempat mengendap-endap dengan memasuki lubang bawah tanah, tapi tentu orang selevel ksatria suci bisa merasakannya. Dengan begitu, pertarungan antara mereka pun tidak terhindarkan lagi. Dulu kita sempat melihat Morley bentrok dengan Admiral Ryokugyu. Nah, sekarang ini kita akan melihat Morley bentrok dengan ksatria suci. Kemudian, Chieta menampilkan ruangan otoritas di Marijoice, tempat di mana para Gorosei sedang berada saat ini dan saling berbincang satu sama lain. Mereka mendiskusikan soal kekacauan yang sedang terjadi, tentang apa saja potensi terburuknya dan kapan saat yang tepat untuk turun tangan. Sementara mereka berdiskusi, datang seseorang ke tempat itu. Dia adalah pelayan pribadi dari Im Sama, yang sudah beberapa kali kita lihat datang juga ke ruangan bunga. Orang itu merupakan salah satu ksatria suci dan berasal dari keluarga Nerona. Dia merupakan ksatria suci kepercayaan Im Sama, sehingga Im Sama mengangkatnya menjadi pelayan pribadi. Di ruangan otoritas, dia pun bilang kepada para Gorosei bahwa saat ini Im Sama masih memasuki tubuh Gunko di Pulau Elbaf. Tapi sebelum itu, Im Sama memintanya untuk menyampaikan pesan kepada para Gorosei. Sepertinya ada hal penting yang Im Sama ingin mereka lakukan di tengah kekacauan di Marijoice saat ini. Akhirnya perintah dari sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu akan membuat para Gorosei lain di sana pergi bergerak juga untuk beraksi. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1151. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.